Apa kabar pemirsa? Kembali lagi di Hoax atau Benar, sebuah program yang berupaya mengungkap kebenaran suatu berita atau mengklarifikasi isu-isu yang beredar dan simpang siur di masyarakat. Karena kebetulan episode kali ini bertepatan dengan Lebaran tahun 2020, saya akan menghadirkan suatu bahasan menarik yang berhubungan dengan Idul Fitri di bagian akhir nanti. Kalau begitu langsung saja bersama saya Pamela Sakina, inilah Hoax atau Benar selengkapnya. Informasi pertama adalah kabar tentang Presiden Joko Widodo yang katanya datang ke konser di tengah pandemi COVID-19. Info ini muncul saat sebuah unggahan di Facebook foto Presiden Jokowi nonton konser. Nah, di sini ada fotonya. Udah gitu foto yang diunggah pada 17 Mei kemarin itu ngasih narasi kurang lebih kayak gini. Katanya jaga jarak, mutusin mata rantai, kok konser malah rame, doi dateng lagi. Aduh, piye iki piye. Nah, bener gak sih Jokowi ada di tengah-tengah konser saat pandemi? Nah, ini nih penjelasannya. Setelah antara telusuri, ternyata foto itu merupakan foto lama, tepatnya tahun 2017. Presiden Jokowi bersama Triawan Munaf yang ketika itu jadi Kepala Badan Ekonomi Kreatif hadir di Festival Musik Synchronize yang digelar 6-8 Oktober 2017. Saat itu Presiden pun mengenakan baju bertuliskan Synchronize Fest 2017. Mari kita bernostalgia. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan. Lagi pula, foto itu merupakan karya dari Sekretariat Biro Pers Kepresidenan. Sebagai informasi, foto itu juga digunakan di sejumlah media arus utama seperti Brilionet, nih seperti ini ada contohnya, dan juga nakita.grid.id yang ini. Jadi, simpulannya adalah unggahan kabar Jokowi nonton konser saat pandemi itu adalah hoax besar. Selama masa PSBB memang udah aturannya, nggak ada konser musik langsung atau sesuatu acara yang membuat suatu kerumunan massa. Ya kali kan presiden yang buat aturan PSBB malah dinonton konser. Ada aja ya netizen tuh, ini ngawur banget. Pembahasan kedua adalah klarifikasi. Klarifikasi menjadi bagian dari hoax atau benar yang isinya tentu mengklarifikasi isu-isu yang ramai jadi obrolan banyak orang. Tapi masih belum jelas kayak gitu gimana sih faktanya yang sebenarnya seperti itu. Nah, makanya di sini waktunya kita bahas sama-sama. Belum lama ini masih hangat diperbincangkan di masyarakat bahwa karyawan-karyawan BUMN yang umurnya di bawah 45 tahun diwajibkan untuk masuk kerja kembali per 25 Mei. Itu sama aja dengan H+1 setelah Lebaran. Bahkan media-media besar banyak yang memberitakan tentang isu ini. Pemberitaan ini muncul lantaran dalam surat edaran Menteri BUMN nomor S336-MBU-05-20 dalam lampirannya menyebut bahwa ada fase 1 dengan tanggal 25 Mei. Di poin kedua menyebutkan bahwa karyawan umur di bawah 45 masuk sesuai batasan operasi. Banyak yang mengasumsikan bahwa tanggal 25 Mei, karyawan BUMN di bawah 45 tahun wajib ngantor. Tapi sebenarnya benarkah demikian? Jawabannya ternyata salah besar. Biar kita sama-sama paham ya, saya bakal putarkan dulu potongan statement dari Alex Denny, yaitu selaku Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN, yang disampaikan pada 19 Mei 2020. Dia dengan tegas menyebut jika informasi itu tidak benar. Kemudian salah kutip oleh teman-teman kemarin, bahwa lampiran ini bukan menyatakan 25 Mei itu kita masuk usia 45, tapi 25 Mei itu pedoman umum dan protokolnya harus dirilis. Jadi sebetulnya fase-fase ini adalah fase-fase BUMN menyiapkan protokol untuk mengantisipasi senario new normal. Ya, mengantisipasi dalam hal ini Kementerian BUMN dan BUMN tidak boleh hanya pasif, tetapi harus aktif mempengaruhi masyarakat melalui protokol kita, berinteraksi dengan pelanggan, dengan pemasok, dengan customer, dengan stakeholders, dengan masyarakat lainnya. Nah, inilah sebetulnya esensi dari surat dan lampirannya itu. Jadi kemarin
Setiap BUMN kita minta menyesuaikan dengan konteksnya. Mudah-mudahan penjelasan hari ini buat rekan-rekan media lebih clear. Nah, itu dia pemirsa jawabannya. Kesimpulannya, surat edaran Menteri BUMN itu pada prinsipnya berisi perintah kepada setiap BUMN untuk membentuk gugus tugas penanganan COVID-19, khususnya antisipasi pelaksanaan new normal. Dan yang berikutnya, setiap BUMN diminta menyusun protokol penanganan COVID-19. Oke, kita sekaligus bahas kenapa sih si Mas Menteri Erick Thohir mengeluarkan surat edaran terkait new normal ini. Urgensinya tuh apa sih gitu kan? Jadi begini, pada dasarnya ada 4 skenario yang disiapkan pemerintah berdasarkan paling enggak ada 2 variabel. Pertama, vaksin udah ketemu atau belum, yang kedua tingkat kepatuhan masyarakat. Skenario pertama, virus menyebar cepat, vaksin belum ketemu, terus masyarakat masih bodo amat deh tuh sama yang namanya protokol kesehatan. Nah, ini udah lengkap banget kan tuh dampaknya. Banyak yang meninggal, perekonomian acak-adut, terjadi krisis di mana-mana, dan sampai akhirnya ngaruh sama kondisi negara yang tidak aman karena banyak kasus kejahatan atau kriminal. Serem banget kan? Skenario kedua, virusnya masih ada, masyarakat juga sudah aware dengan protap kesehatan, walaupun vaksinnya belum ketemu. Poin utamanya adalah pada perilaku masyarakat yang sudah berangsur berubah. Sadar jarak fisik, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, serta pakai masker. Nah, inilah kondisi yang mirip dengan saat ini atau new normal. Perlu diingat, ini new normal ya, bukan suatu kebiasaan lama yang kembali lagi. Skenario ketiga, vaksin ketemu tapi orang nggak peduli protokol kesehatan. Skenario ini yang disebut sebagai donkey man atau yang berujung pada oke lah, virus udah nggak ada, tapi perilaku masyarakatnya masih nggak berubah-berubah sama sekali. Nah, ya udah, kalau udah kayak gini sangat memungkinkan untuk virus baru muncul di masyarakat meskipun vaksinnya udah ketemu. Skenario keempat adalah ini yang paling sempurna, di mana vaksinnya udah ketemu, masyarakatnya juga sudah berubah menjadi lebih memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Dampak yang akan sangat baik terjadi adalah bahkan sampai umur harapan hidup masyarakat menjadi semakin panjang. Terus pertanyaan berikutnya yang muncul, kenapa harus BUMN? Jawabannya adalah BUMN itu disebut sebagai sepertiga aktivitas ekonomi nasional. Kalau aja para pegawai BUMN bisa melakukan sosialisasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai new normal dengan baik, seperti bagaimana cara baru bertemu klien, melayani nasabah, bertransaksi keuangan, sampai berinteraksi antar individu. Ini diyakini akan mempercepat implementasi normal baru yang sebenarnya. Dan yang menjadi catatan dan gak kalah penting adalah penerapan fase-fase yang direncanakan untuk mencapai new normal ini bukan hal yang benar-benar saklek tanpa pertimbangan apapun kayak gitu. Karena semuanya balik lagi depends on masyarakatnya nurut dan patuh dengan protokol kesehatan yang berlaku. Memang tetap ada deadline-nya, tapi yang utama jadi pertimbangan ya ini perilaku masyarakat, nurut atau enggak, begitu kira-kira. Nah, akhirnya kita sampai juga di pembahasan terakhir, yaitu topik Lebaran. Tapi kira-kira apa sih yang akan kita bahas? Suatu yang melekat banget gitu sama yang namanya Lebaran. Jawabannya adalah kolesterol. Kita semua tahu hal ini tuh selalu nantinya jadi sebuah penyesalan, tapi selalu dinanti-nantikan. Kalau bisa dibilang seperti guilty pleasure kali ya. Menu-menu khas hidangan Lebaran selama ini dilansir tinggi akan kolesterol. Yang paling sering dikonsumsi seperti yang bersantan-santan, ada opor, ada rendang, cemilannya ada emping, kacang mede, buahnya bahkan duren gitu kan. Gak sedikit juga yang suka dengan buah ini. Biar seru dan nikmat biasanya kurang lengkap kalau nggak ngeduren bareng keluarga atau kerabat dekat. Nah, tapi sebenarnya gimana sih faktanya? Benar nggak sih makanan-makanan atau hidangan-hidangan yang tadi saya sebut itu mengandung kolesterol yang tinggi? Nah, kita langsung simak aja penjelasan dari ahli gizi Dr. Samuel Utoro. Santan itu bukan kolesterol dan tidak mengandung kolesterol karena dia nabati. Kolesterol itu adanya di hewani. Nah, santan itu yang jeleknya adalah asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh itu kalau kita makan masuk ke diserap di saluran cerna, kemudian diolah di hati kita, bisa membentuk kolesterol kalau dia terlalu banyak. Akibatnya kadar LDL kolesterolnya, kolesterol buruknya bisa meningkat. Di samping trigliserida darahnya juga meningkat. Itu santan.
Jadi santan itu bukan kolesterol, tapi asam lemak jenuh, lemak yang jelek bagi kesehatan. Nah, santan yang bagus sebenarnya santan mentah, jangan dimasak. Persoalannya kan banyak, misalnya rendang, opor, ya. Opor itu kan dimasak santannya, apalagi rendang. Jadi menyiasatinya kita cari bahan yang rasanya seperti santan tapi tidak mengandung asam lemak jenuh. Apa? Susu almond, kemudian ada tuh satu merek serat untuk bikin seperti santannya, kemudian bisa juga kemiri, kamu tahu, di blender. Nah, itu bisa jadi santan seperti santan rasa. Durian juga bukan kolesterol. Durian kan nabati, tanaman, tumbuh-tumbuhan. Durian itu justru sehat, asal makan duriannya jangan yang terlalu matang, terlalu manis, atau pahit. Karena begitu dia matang, rasanya manis, kadar glukosa di buah duriannya jadi meningkat. Glukosa itu gula yang tidak sehat. Jangan salah sangka, durian itu tidak ada kolesterol, justru dia bagus, tinggi serat. Dia juga mengandung vitamin karotenoid, golongan karotenoid berefek antioksidan, tetapi jangan makan durian yang terlalu matang karena dia sudah mengalami fermentasi. Ya, itu yang tidak sehat sebenarnya. Yang masih mental itu yang sehat, yang masih agak keras. Sama, nggak mengandung kolesterol, justru kacang mede mengandung lemak yang sehat. Kalau santan tadi asam lemak jenuh, kalau kacang mete atau kacang-kacangan lain mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang disebut asam lemak omega 9. Omega 9 itu bagus sekali, terutama buat mengaktifkan kerja insulin. Jadi pada orang-orang yang diabetes, perbanyak makan sumber asam lemak omega 9-nya seperti kacang, seperti alpukat, seperti olive oil, canola oil. Gitu. Tapi kacang mede ini jangan digoreng, ya disangrai. Sangrai enak, atau di oven. Prinsipnya tidak mengkonsumsi minyak yang dipanaskan. Minyak dipanaskan dia rusak, menjadi yang disebut asam lemak yang jahat, trans fatty acid. Emping itu juga nggak ada kolesterol, bagus emping. Emping jeleknya purinnya tinggi. Nah, itu yang bisa bikin asam uratnya naik. Ya, kalau yang terjadi gangguan metabolisme asam uratnya nanti bisa naik kalau kebanyakan. Tapi kalau sedikit aja kan nggak apa-apa. Nah, sekarang pemirsa udah tahu kan ya kalau makanan-makanan yang tadi itu tidak mengandung kolesterol. Tapi gimana kita dapat mensiasatinya agar gizi baiknya nggak berubah jadi gizi buruk? Dokter Samuel juga menganjurkan kita untuk makan menu lebaran sewajarnya dan mengimbanginya dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur yang tinggi akan serat. Itu dia tadi 3 pembahasan kita untuk hari ini di Hoax atau Benar, edisi yang bertepatan dengan Lebaran tahun 2020. Kamu juga bisa dapetin versi teksnya di www.antaranews.com di kanal Anti Hoax. Oh ya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi kamu yang merayakan. Mohon maaf lahir batin ya. Kita ketemu lagi minggu depan, tetap kudu diingat, hoax bisa berhenti tak tersebar lagi jika kamu lebih berhati-hati. Cek dulu sana sini dan gak pakai emosi. Saya Pamela Sakina, sampai jumpa.